Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya ya, Hawin Mardiana. Jadi di sini kita masuk ke materi yang pertama di pertemuan yang pertama. Nah, yaitu kita lebih ke pengenalan sistem enterprise. Nah, oke. Sebelum masuk ke materi, mungkin saya akan menjelaskan terkait tujuan pembelajaran ya. Jadi untuk tujuan pembelajaran mata kuliah ini, materi ini ya, hari ini yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep fungsi bisnis serta sistem informasi yang mendukung proses bisnis. Seperti itu. Lalu mahasiswa mampu membedakan proses bisnis dan fungsi bisnis. Nah, yang ketiga, mahasiswa mampu menjabarkan latar belakang munculnya sistem enterprise dan enterprise resource planning. Jadi kita akan menjabarkan ya terkait sistem enterprise dan ERP. Lalu mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis data yang dihasilkan oleh masing-masing area fungsional. Nah, apa itu area fungsional? Nah, untuk pengenalan, sebelumnya ketika kita mendengar kata sistem enterprise pasti identik dengan ERP atau Enterprise Resource Planning ya. Dimana ERP ini, dia merupakan sebuah perangkat lunak yang digunakan oleh sebuah organisasi ya atau perusahaan ya. Gunanya untuk apa? Nah, gunanya untuk mengkoordinasi sebuah informasi di setiap bidang bisnis. Nah, misalkan di dalam suatu organisasi atau perusahaan ada beberapa unit. Nah, misalkan ada unit khusus yang menangani SDM, ada unit yang khusus menangani keuangan. Nah, ada unit yang khusus menangani bagian produksi. Nah, kalau misalkan ini perusahaannya perusahaan di bidang manufaktur. Nah, di sini ERP ini berperan untuk mengkoordinasikan informasi dari masing-masing unit tersebut. Nah, bagaimana cara mengintegrasikannya biar aliran informasi itu lebih akurat, lalu lebih real time. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk pengenalan. Nah, kenapa sistem enterprise itu identik dengan ERP? Nah, karena ERP itu merupakan sebuah produk pertama yang dikembangkan ya. Jadi sebenarnya ERP atau Enterprise Resource Planning itu ada banyak. Nah, ini ada yang proprietary, ada yang open source. Nah, atau yang license, ada yang open source. Nah, untuk yang dia mempunyai license, produk-produk yang mempunyai license itu ada SAP ya biasanya, SAP atau SAP, nah terserah. Nah, lalu ada Oracle, Oracle Enterprise Resource Planning Cloud, lalu ada Microsoft Dynamics, lalu ada GD Edwards. Nah, untuk open source sendiri, untuk open source ERP yang bentuknya open source kita bisa mengaksesnya. Nah, open source ini maksudnya kita dapat memodifikasi juga ya. Nah, ini ada Udo. Nah, yang akan kita gunakan nanti untuk implementasi. Nah, lalu ada Open Bravo, lalu ada Web ERP, lalu ada Open Source ERP System atau ada Empire. Nah, seperti itu ya. Nah, ini beberapa produk ERP yang biasa digunakan. Nah, atau banyak produk ERP yang sudah dikembangkan oleh beberapa perusahaan. Nah, nanti kalian jangan bingung pilih yang mana. Mau pilih yang berbayar atau yang punya license atau yang open source. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa dikembangkan ya kalau open source ini. Nah, kita masuk ke hubungannya antara sistem informasi dan ERP. Di sini, sistem informasi. Nah, komponen-komponen dalam sistem informasi. Nanti kalau kalian sudah pasti pernah belajar pengantar sistem informasi kan. Nah, di situ ada beberapa komponen sistem informasi. Nah, ada apa aja? Nah, yang pertama ada people atau orang, ada people. Nah, di situ lalu ada lagi bisnis proses atau proses bisnis. Nah, yang ketiga ada information technology. Nah, di mana komponen dalam information technology itu ada hardware dan software. Nah, seperti itu ya. Jadi hardware dan software itu termasuk information technology. Nah,
Lalu untuk sistem informasi pada organisasi, nah ini sangat berperan besar ya, baik aktivitas utama atau aktivitas primer maupun sekunder. Jadi dalam rantai nilai sebuah perusahaan, jadi dia ada value chain-nya. Nah, di mana contohnya dalam sebuah perusahaan ada sistem informasi akuntansi, ada sistem informasi keuangan, ada sistem informasi manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Lalu ada sistem informasi yang lainnya, ada banyak sebuah sistem informasi. Nah, itu ya. Lalu ada operasi bisnis juga. Nah, ini sekedar contoh ya untuk sistem informasi pada sebuah organisasi. Nah, untuk fase-fase dalam sistem informasi, bagaimana dari input, proses, outputnya. Nah, kita bisa melihat dari dua sisi. Nah, yang pertama dari sisi sistem informasi sendiri, dan satunya sisi dari sistem industri. Nah, ibaratnya gini, kalau sistem industri, nah inputnya apa? Inputnya bahan baku. Nah, lalu diproses, nah itu namanya proses produksi. Outputnya apa? Outputnya produk akhir. Nah, ibaratnya gini, kalian kalau ingin membuat makanan, nah makanan atau apa gitu ya, inputnya apa? Oh, inputnya bahan baku. Misalkan saya ingin membuat roti, inputnya apa? Bahan baku. Bahan bakunya apa? Oh, tepung, oh, gula, susu. Nah, lalu prosesnya apa? Proses produksi. Bagaimana cara mengolah bahan mentah tersebut. Nah, untuk outputnya apa? Outputnya adalah roti yang sudah jadi, yang sudah diproses. Nah, tapi kalau dari sisi sistem informasi, nah, apa yang mengalir? Nah, kalau misalkan di sistem industri itu bahan baku, kalau pada sistem informasi yang mengalir input itu adalah data mentah. Nah, data mentah. Nah, untuk prosesnya apa? Nah, proses data. Nah, ini dengan apa? Dengan cara proses bisnis tadi ya. Nah, outputnya apa? Dari data mentah yang sudah diolah. Nah, outputnya itu informasi. Nah, bisa informasi atau bisa berupa laporan yang kita dapat menggali atau menjadi sebuah informasi. Nah, seperti itu ya bedanya sistem industri dan sistem informasi. Jadi fasenya itu seperti itu, dari input, proses ke output. Nah, Oke, kita masuk ke enterprise resource planning ya. Jadi apa hubungannya dari fase dari input, proses, output ke enterprise resource planning? Karena ERP ini kaitannya dia mengkoordinasikan informasi. Jadi alur dari sini sistem informasi data, alur data. Nah, ini akan dikoordinasikan oleh ERP ini. Nah, oleh perangkat lunak ini. Nah, di mana dia mengkoordinasikan informasi di setiap bidang bisnisnya. Nah, mungkin ini bisa salah satu cara untuk mengelola proses bisnis ya di perusahaan. Lalu kita bisa menggunakan basis data-data yang sudah diolah tadi sebagai alat pelaporan manajemen bersama. Nah, sebenarnya untuk proses bisnis sendiri itu apa? Nah, sebenarnya proses bisnis itu adalah sekumpulan aktivitas ya. Dia yang mengambil beberapa input dan menciptakan output yang bernilai bagi pelanggan. Nah, itu namanya proses bisnis. Jadi misalkan inputnya apa aja. Nah, kalau misalkan di perusahaan tadi dia mengolah roti, nah inputnya apa aja. Nah, kalau dari segi informasi, oh informasi apa? Oh, informasi data. Informasi data terkait bahan baku, informasi suppliernya, dia bersedia mengirim apa enggak. Nah, lalu diproses. Nah, setelah diproses itu nanti ke bagian mana data itu mengalir. Oh, data yang sudah diproses ke ini masuk ke datanya unit produksi. Dia harus memproduksi berapa lama, jumlahnya berapa, nah dan kapan dia harus memproduksi. Nah, itu informasi yang apa namanya yang mengalir. Nah, seperti itu ya. Nah, kita masuk ke peran sistem informasi dalam tingkatan manajemen. Nah, di sini ada triangle management atau tingkatan manajemen dari jadi gini, organisasi bisnis itu biasanya unitnya semakin kompleks. Nah, karena
untuk tingkat koordinasi antar departemen itu juga semakin tinggi. Nah, misalkan ibaratnya gini, kalau kalian punya perusahaan, yang pertama punya perusahaan kecil, karyawannya hanya 2 orang. Oke, 1 orang yang ngurusi keuangan, 1 orang yang untuk produksi. Nah, ketika perusahaan kalian sudah kompleks, sudah mulai berkembang, mulai berdiri, pasti nanti ada unit-unit baru yang terbentuk. Nah, misalkan sudah dari 2 orang ke 10 orang. Nah, 3 orang yang mengurusi keuangan, nah 3 orang yang mengurusi produksi, 3 orang yang mengurusi mungkin karyawan atau apa. Nah, di sini semakin banyaknya lapisan dalam hierarki, nah hierarki manajemen ya maksudnya. Nah, di sini dia untuk koordinasi, tingkat koordinasi antar departemen itu juga semakin tinggi. Nah, itu dapat digambarkan dalam segitiga ini, di mana yang paling atas itu namanya strategic planning. Nah, lalu ada yang tengah itu manajemen kontrol. Nah, yang terakhir adalah operasional kontrol. Nah, di mana untuk strategic planning, untuk desisinya dia lebih tidak terstruktur. Jadi dia jarang terangkum, ruang lingkupnya luas. Nah, misalkan gini, saya sebagai manajer, saya ingin tahu produk apa yang paling laku dijual. Nah, dan kapan. Nah, saya cukup ingin tahu seperti itu, katakanlah gitu. Nah, di manajemen kontrol, di operasional kontrol, dia mencatat semua produk yang terjual pada misalkan bulan tertentu. Apa aja produk yang terjual, lalu jumlahnya berapa, dan berapa income-nya atau berapa keuangan yang tercatatnya. Nah, itu lebih ke operasional. Nah, di mana antara strategic planning dan operasional kontrol ini informasinya saling berkaitan. Nah, seperti itu ya. Nah, dapat diibaratkan dalam hierarki tingkatan manajemen di sini. Nah, ini di operational control ini contohnya di bawah sendiri ada finance function, lalu ada human resource function, accounting function, operation function, marketing function. Nah, di mana masing-masing unit ini ya yang saya garisi ya. Ini dia juga punya 3 tingkatan di masing-masing unit ini. Nah, ibaratnya seperti itu ya. Nah, oke. Nah, ini ya contoh tingkatan manajemen puncak. Nah, misalkan sebuah contohnya lagi gini. Nah, atau seorang eksekutif puncak ya, katakanlah itu pemimpin perusahaan. Dia membutuhkan kayak tadi produk atau barang tertentu yang paling laku di lokasi tertentu. Nah, tetapi untuk manajemen operasional dia tidak membutuhkan itu. Dia membutuhkan laporan yang detail dari semua produk setiap bulan. Nah, di mana dari level strategik dan level operasional di sini dia mempengaruhi kebutuhan data dan informasi.